inovasi, kreativitas produk-produk yang sudah dihilirisasi siap dikonsumsi oleh masyarakat itu yang harus benar-benar dikembangkan. Itu semua sebenarnya sudah ada di blueprint-nya itu. Cuma sekarang kita sepakat, oke, tahapan tahun ini sampai tahun ini kita mau memprioritaskan program X misalnya begitu. Maka begitu ini sudah ditetapkan, saya berharap menteri yang berikutnya juga akan mengikuti itu. Kalau nggak gitu kan seperti jalan di tempat terus, Pak. Betul. Nah, mungkin gini, Pak. Berarti secara konsep memang ada. Betul. Secara guidance memang ada. Betul. Nah, ketika ganti menteri, apalagi ada reshuffle gitu kan, gantinya lebih sering gitu kan. Nah, ini kan jadi soal nih. Ketika menteri berikutnya itu yang mengedepan interestnya. Betul. Nah, saya kira ini perlu usulan dari para intelektual, para saintis, para orang-orang kampus, bagaimana menjaga ini, Pak, kira-kira? Gimana kira-kira menjaganya nih? Agar guidance tadi, artinya guidance blueprint yang telah disepakati bersama-sama itu, siapapun menterinya, siapapun presidennya, jalanin dong, kan gitu. Iya, betul. Nah, ini kalau dulu kan ada GBHN, Pak. Betul. Nah, GBHN itu kan setingkat dengan undang-undang kan. Betul. Nah, sehingga siapa yang tidak mengikuti GBHN, maka dia melanggar undang-undang, kan gitu, Pak. Nah, apa perlu balik lagi ke sana gitu loh. Ya, kita memang perlu belajar dari sejarah ya, Pak ya. Ya, hal-hal yang baik mungkin perlu kita coba ikuti, sedangkan hal yang tidak baik itu bisa kita tinggalkan. Saya melihat contoh yang sangat fenomenal pada waktu Pak Jokowi sebagai Presiden periode pertama, beliau menyampaikan terkait dengan poros maritim. Poros maritim dan tol laut. Itu keren. Itu keren sebenarnya idenya itu ya. Keren, Pak. Keren. Tapi tidak lanjutnya ini yang nggak jelas. Sayang sekali, Pak. Jadi ya memang bukan salah presiden sih. Ini orang-orang di kementerian yang harus bisa menerjemahkan maksud daripada kabinet yang membuat suatu program besar ini gitu loh. Tapi saya pikir dari semua masalah yang ada di perikanan, Pak, itu masalah-masalah itu banyak sekali. Sekarang kita melihat dari sisi pendapatan masyarakat yang bergerak di lapangan, nelayan misalnya itu mereka hidup dalam rata-rata di bawah garis rata-rata kemiskinan. Di bawah garis rata-rata kemiskinan. Jadi kalau seandainya itu yang menjadi prioritas utama, maka program-program pemberdayaan perekonomian harus segera ditindaklanjuti. Kalau itu kita sepakat bahwa itu menjadi program prioritas. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat suatu terobosan bagaimana untuk peningkatan devisa, misalnya itu, maka program-program tentang diversifikasi usaha, misalnya itu yang kaitannya dengan hilirisasi teknologi itu yang harus dikembangkan. Oke, berarti kan masalahnya tetap di bagaimana agar semua menteri itu mentaati blueprint tadi. Betul, Pak. Nah, sekarang GBHN kan nggak ada nih. Iya. GBHN nggak ada. Apakah ini pertanyaan nih? Apakah tidak perlu dibentuk misalnya masyarakat perikanan Indonesia yang terdiri dari para intelektual kampus itu menyuarakan hal yang guidance tadi gitu, Pak. Ketika perikanan salah arah, nah mereka ini misalnya meneriakan sesuatu, jangan nih, ini salah arah nih, gitu misalnya. Apakah itu sudah ada belum, Pak? Ya, Pak. Jadi di kita ini untuk bidang akademik ya, ada FP2TKI, Forum Pendidikan Perikanan untuk universitas atau perguruan tinggi. Ada juga asosiasi MPHPI untuk pengolahan. Ada juga untuk yang bidang terkait dengan lingkungan, ada Mitra Bahari. Itu semua sebetulnya
sudah punya apa namanya, sudah punya beberapa usulan-usulan. Cuma sekali lagi kan tergantung dari pimpinannya Pak ya. Pimpinannya ini mau nggak memetakan, oke, usulan-usulan yang sudah bagus ini, apakah mau dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau seperti apa? Kita melihat bahwa karena begitu banyaknya masalah yang dihadapi sehingga akhirnya jadi tumpul, tidak prioritas lagi. Oh ini perlu, ini perlu, ini perlu, ini perlu. Padahal kalau kita mau kita jujur ya semua itu memang perlu. Mau pakai celana dulu atau pakai baju dulu itu perlu. Iya. Tapi mana yang harus didahulukan itu yang bagi seorang pimpinan yang harus bisa menentukan itu Pak. Jadi ketika semuanya perlu sama dengan semuanya tidak perlu kan akhirnya kan? Nggak kemana-mana juga akhirnya. Jalan di tempat terus Pak. Betul. Iya. Ini saya termasuk prihatin juga Pak dengan kondisi seperti ini ya. Betul, jadi Pak, gimana cara, saya justru sedang berpikir bagaimana kita membuat terobosan gitu kan. Nah, saya kira teman-teman intelektual kampus ini dalam konteks mungkin kita kesampingkan tentang klaster-klaster dari klaster di perikanan itu sendiri. Kita kesampingkan klasternya. Nah, mungkinkah teman-teman intelektual perikanan itu berkumpul di dalam sebuah naungan, merumuskan, artinya blueprint yang ada itu dipegang bareng-bareng, sehingga ketika ada yang keluar dari blueprint itu, tinggal ngomong ke pimpinannya, Pak, Bapak keluar dari blueprint nih, blueprint yang kita pegang kan begini, gitu. Mungkin nggak begitu, Pak? Mungkin, Pak, mungkin, Pak. Tapi sekali lagi sangat tergantung dari apa istilahnya, kemauan untuk bisa menerima masukan ya Pak. Political will, ya. Seperti itu. Betul. Pak, kalau soal bagaimana pengembangan perikanan, insya Allah teman-teman apalagi sudah banyak makan asam garam, berkecimpung dalam bagaimana mengembangkan dunia perikanan, membangun dunia perikanan dan kelautan, bahkan sampai ada yang sekolah ke luar negeri, postdoc di sana. Paling enggak kita itu ya sebenarnya SDM kita yang pinter-pinter itu yang terkait dengan perikanan kelautan itu banyak Pak. Cuma apakah ini mau di apa istilahnya ada niatan untuk bisa mengelaborasi itu yang tugas dari seorang pemimpin Pak. Betul. Jadi bagaimana orang-orang para intelektual itu terhubung ke industri kan kira-kira gitu ya. Betul. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Betul. Yang terjadi saat ini kan industri jalan sendiri, gitu, intelektual jalan sendiri. Betul. Akhirnya hasil riset numpuk di kampus, kan gitu ya. Hasil riset numpuk di kampus. Kadang-kadang kita bertanya, kemarin Pak Arif Satria termasuk yang menggebu-gebu ketika di Food Estate, Food Summit kalau nggak salah. Di Food Summit termasuk yang menggebu-gebu. Bagaimana ITB itu punya hasil riset yang setumpuk tapi nggak ada yang gunain kan gitu. Betul. Karena pihak industri juga tidak percaya Pak, belum begitu percaya dengan hasil temuan kita. Itu yang jadi salah satu sisi mengapa hilirisasi teknologi. Jadi kalau di hilirisasi teknologi kan ada TRL 1 sampai 9 Pak. Menu dari 8 ke 9 atau dari 7 ke 9 di mana itu ranah daripada prototipe atau skill up dari industri itu kadang-kadang mereka belum begitu yakin, belum percaya seperti itu Pak. Lebih senang dengan apa yang menjadi bagian produk-produk dari luar negeri. Nah memang sekarang kan nih menterinya baru nih, ad interim Pak yang tadinya Menteri Pertanian kan, Pak Yassin Lempo, Pak Lempo kan, ini baru lagi kan beliau, baru lihat lagi kan gitu. Iya, belajar lagi Pak. Belajar lagi kan gitu. Aduh, ini ya memang akhirnya saya termasuk yang khawatir seperti Bapak gitu. Iya. Cuman saya berpikir gimana nih cara mengatasi ini nih agar ganti menteri. Memang apa yang ya mohon maaf ya, betul kata Bapak, kita harus belajar dari sejarah.
apa namanya repelitas 1, repelitas 2 dan seterusnya itu cukup membimbing kita ya. Siapapun menterinya, kita di repelitas 3 ya. Repelitas 3 tuh di sini ya. Oh iya gitu. Jangan ke sana dulu, itu repelitas 4 kan gitu ya gitu. Buku pelajaran loh Pak, buku pelajaran. Dulu waktu saya zaman masih SD itu bisa saya wariskan pada adik saya. Sekarang ini setiap tahun berganti terus. Karena penerbitnya ganti, Pak. Iya. Sing pemenang tendernya beda-beda. Pemenang tender. Pak, jangankan itu, Pak. Iya. Inventaris di birokrasi aja inventaris. Tiap tahun kan di anggaran baru semua kan? Iya. Jadi memang akhirnya memang kasihan rakyat, Pak. Ya, betul, Pak. Akhirnya kasihan rakyat yang seharusnya bisa disejahterakan dengan alam kita kan gitu ya. Kolam kolam susu gitu kan. Betul. Kolam susu yang di lautan ini akhirnya tidak jadi apa-apa buat masyarakat kan gitu. Di masyarakat kita, Pak, di sini aja kalau masuk perikanan itu katanya masuk perikanan, bukan perikanan saja. Bidang agriculture lah, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan mungkin gitu, perikanan juga katanya madesu Pak, masa depan suram. Ada lagi 3D, disparate, dangerous, dirty, wah sudah berat ya. Mindset itu yang harus segera dirubah. Betul. Dari pihak pemerintah harus segera membuat prioritas bagaimana bahwa masyarakat kita untuk yang mempunyai kebutuhan terhadap perikanan, bidang-bidang agriculture, itu harus benar-benar menjadi anak emas kita, karena itu sebagai backbone ketahanan pangan. Kalau itu tidak segera diselesaikan, maka sampai kapanpun kita hanya jadi sapi perahan, Pak. Industri rumput laut kita, yang sekarang ini 14 juta ton per tahun, menjadi produsen ekspor terbesar seluruh dunia, Pak. Cuma masalahnya kita hanya berhenti di raw material saja. Betul. Produk-produk olahan, mulai yang karaginan, algina, fursilaran, dan sebagainya, itu kebanyakan hanya 1-2 saja yang mau bergerak di sana. Karena terus terang ada persaingan bisnis dengan pihak luar negeri. Kalau pihak luar negeri melihat bahwa kita sudah mulai menggunakan teknologi yang middle atau yang advance misalnya begitu, maka mereka menggunakan dumping bisnis. Harga operasionalnya diturunkan sedemikian rupa. Pada waktu kita membuat kosmetik dengan harga sekian, itu sudah tidak bisa beroperasional lagi karena harganya sudah diturunkan oleh mereka. Begitu kita hancur, baru mereka bangun. Pak, ini kesimpulan nih. Yeah. Ini kesimpulan nih. Bagaimana kalau kita gagas antara UNER kita, nanti kita juga hubungi universitas lain, kita buat namanya Perikanan Summit, Pak. Ya ini untuk menggugah aja gitu. Siapa tahu didengar gitu. Yeah. Jadi kan kemarin ada Food Summit kan ya. Yeah. Nah, bagaimana kalau kita bikin Perikanan Summit nih? UNER, ada IPB, pokoknya universitas-universitas yang memiliki fakultas perikanan, kita kumpul bareng, kita bikin yang namanya Summit Perikanan. Kalau perlu, kita jadikan agenda tahunan. Bisa. Sehingga siapapun nanti yang memimpin Republik ini, dia akan mendengarkan hasil dari summit ini, gitu. Karena jadi kalau perlu setiap tahun itu kita gaungkan. Insya Allah kita siap untuk mengorganisir. Jadi kita bareng-bareng dengan teman-teman UNER, kita kumpul seluruh masyarakat perikanan, kita kumpul membuat yang namanya Perikanan Summit, gitu kan? Perikanan Summit apakah berlangsung 2 hari, sehari, gitu kan? Tergantung dari materi yang mau kita gagas. Sekarang kan bisa dalam bentuk Zoom nih, gitu kan? Bisa dalam bentuk Zoom. Nah sehingga nanti mudah-mudahan hasilnya bisa didengar lah, gitu Pak. Siapapun menterinya. Kalau perlu yang buka Pak Jokowi, misalkan gitu ya. Kalau perlu yang buka Pak Jokowi atau Menteri Kelautan yang baru atau siapapun lah, gitu kan. Kalau yang perlu yang buka mereka. Atau misalnya yang lagi giat keliling Indonesia itu Ketua DPD, misalnya. Suruh Ketua DPD teriak-teriak tuh. Boleh juga dia. Gitu. Atau ketua MPR dan seterusnya, sehingga ada, jadi mereka itu kita ajak untuk
memberikan legacy political will, gitu ya. Memang iya MPR itu tidak membawahi perikanan, tetapi political will mereka atas nama rakyat bisa menegaskan. Betul. Ini bagus banget, tolong diikuti kan begitu. Gitu kira-kira Pak. Mari kita gagas Pak. Gimana menurut Bapak? Ya siap Pak. Insya Allah nanti ini mungkin 2021 ya. Ya, 2021. Kita coba koordinasikan. Kebetulan saya juga sebagai koordinator wilayah untuk MPHPI untuk wilayah Jawa Timur. Jadi nanti bisa kami sampaikan juga pada pimpinan bagaimana ide daripada perikanan summit ini. Siap. Terima kasih silaturahminya Pak. Ya terima kasih Pak Jaman. Monggo gagasannya teman-teman dari UNER kita tunggu di gagasan untuk berlomba-lomba menulis gagasan di sariagri.id. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi.